لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد, insyaallah kita lanjutkan pengkajian kitab Iqtida As-Sirat Al-Mustaqim, meneruskan pembahasan lampau atau sedikit mengulangi apa yang telah berlalu dari pembahasan sebelum Ramadan. Masih terus berputar dalam masalah perbuatan jahiliyah dan larangan dari Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya terhadap penyerupaan, baik sama persis atau serupa dengan perbuatan jahiliyah. Di antaranya misal yang disebutkan dalam ayat Allah Azza wa Jalla di surat Al-Anfal ayat ke-35. وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً. Sembahyang atau salat mereka di sekitar Baitullah, di sekitar rumah Allah, itu tidak lain hanyalah muka dan tasdiyah. Muka itu as-safir. Muka wa tasdiyah, muka itu safir siulan. Kemudian tasdiyah yaitu tepukan tangan. Jadi salatnya seperti itu, hanya siulan dan tepukan tangan. Ini yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan tentang bagaimana tata cara musyrikin jahiliyah atau sebagian orang-orang kafir melakukan penghambaan kepada Allah, melakukan salat versi mereka. Dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Fattikhadhu hadza qurbatan wa ta'atan min amal jahiliyah alladzi lam yushra' fil Islam." Maka bersiul dan bertepuk tangan sebagai bentuk mendekatkan diri dan taat pada Allah, yaitu menjadikan itu sebagai ibadah. Maka itu termasuk perbuatan jahiliyah yang tidak disyariatkan dalam Islam. Kita belajar di sini jemaah sekalian, muka dan tasdiyah. Muka itu dari mulai siulan yang tidak ada maknanya, dan tidak bisa didalami apa maksudnya, tidak bisa kita apply atau kita ambil faedah untuk kita apply di hidup kita dari siulan itu. Begitu juga dengan tepukan tangan, apalagi tepukan terhadap instrumen musik. Maka itu lebih buruk lagi kalau misalnya dijadikan sebagai back sound untuk ibadah. Dan ini lebih buruk daripada perbuatan jahiliyah, bahkan termasuk inovasi dan tambahan yang lebih buruk lagi daripada kalangan jahiliyah. Maka segala album-album religius dengan musik dan semisalnya, maka itu semua bukan termasuk syariat Allah, dan itu termasuk kebid'ahan dan hanya dilakukan oleh orang-orang fasik atau orang-orang jahil. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah yang maknanya termasuk hal itu adalah apa yang ditemukan pada sebagian kaum sufi. Seperti yang kami dengar bahwa ketika berzikir dan bertasbih mereka bertepuk tangan. Ketika mereka berzikir dan bertasbih mereka bertepuk tangan. Maka ini tasyabbuh atau menyerupai terutama orang-orang Nasrani. Tak diragukan lagi, kata beliau, ini diharamkan karena menjadikan ini sebagai salah satu susupan dan sisipan dalam amal ibadah
Oleh karena itu adalah bentuk peribadatan seperti yang dilakukan kaum jahiliyah. Tapi masalah tasbiyah, yaitu bertepuk tangan, itu memiliki beberapa hukum. Ada yang dijadikan sebagai ibadah. Kalau misalnya tepuk tangan ini dijadikan sebagai ibadah, maka jelas hukumnya haram. Kalau bertepuk tangan untuk sekadar bermain-main, maka tak diragukan lagi ini bertentangan dengan sikap menjaga kewibawaan. Ya, di antara kaum muslimin, yaitu tepuk tangan karena main-main aja. Ya, maka ini bertentangan dengan sikap kewibawaan. Ada juga tepuk tangan yang dilarang oleh Rasulullah, atau Rasulullah SAW perintahkan untuk diselisihi, seperti mengingatkan imam yang salah. Ya, di sini kalau seorang pria bertepuk tangan, laki-laki ya, bertepuk tangan untuk mengingatkan imam yang imam yang salah, maka ini menyelisihi perintah Rasulullah, karena bukan tepuk tangan melainkan baca subhanallah. Kalau perempuan iya tepuk tangan, ya mentepuk sesuatu gitu tangannya gitu. Nah, kalau untuk mengingatkan hal seperti itu untuk laki-laki, itu dianggap salah karena menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Maka kalau kita lihat di beberapa masjid-masjid tradisional, ketika mau qomat dulu sebelum ada timer, itu seringkali mengingatkan marbot dengan cara tepuk tangan. Ya, tepuk tangan untuk qomat, ya. Yang mengingatkan itu siapa? Yang mengingatkan orang biasa atau DKM. Ya, apa hukum hal seperti itu? Hukumnya juga sesuatu yang terlarang. Kenapa terlarang? Karena itu menyelisihi bagaimana semestinya syariat dalam mengumandangkan iqamah. Jadi karena kurangnya edukasi terhadap DKM masjid atau marbot masjid, terutama tradisional, bahwasanya ya, azan itu haknya muazin tetap. Sementara iqamah itu haknya imam. Gitu. Azan itu haknya muazin tetap. Jadi kalau misalnya orang biasa bukan muazin tetap, dia mau azan, enggak boleh azan kecuali diizinkan oleh muazin tetapnya yang biasa marbot. Dan kemudian untuk qomat, iqamah, maka itu haknya imam. Apa maksud haknya imam? Maksudnya adalah jangan qomat dulu sebelum imam mengizinkan atau imam ada. Bahkan ketika imam belum ada terus udah qomat, maka jemaah jangan berdiri dulu. Yang kata Nabi SAW dalam Sahih Bukhari, janganlah kalian berdiri sampai kalian melihatku, walaupun sudah qomat. Artinya qomat ini haknya imam, bukan hak DKM, bukan hak siapa-siapa, melainkan imam. Kalau imam bilang jangan dulu, maka marbot dia jangan dulu. Karena ini haknya imam. Jadi jemaah ketika DKM mengangkat imam, maka dia pemilik hak untuk adanya iqamah atau tidak. Hanya memang uruf sekarang, imam juga harus memahami bahwasanya uruf sekarang sudah mulai ada timer. Dan itu untuk merapikan jadwal dan juga merapikan bagian kehidupan banyak manusia, banyak kaum muslimin. Sehingga ini termasuk maslahat mursalah. Timer ini termasuk maslahat mursalah, yaitu kemaslahatan yang ditolerir dan dibolehkan untuk menggapai kebaikan. Maka ini enggak masalah insyaallah taala, bukan suatu kebid'ahan, bukan. Hanya saja ketika misal imam tidak mengizinkan, walaupun timer udah berbunyi, imam tidak mengizinkan, jangan qomat dulu. Ya, kita tunggu dulu sebentar. Maka itu hak imam tetap. Itu hak imam. Dikembalikan pada syariat Islam, ketika itu hak imam kayak gitu, oke dah. Walaupun bertentangan dengan kemauan ketua DKM. Walaupun kalau kita mau pakai syariat Islam, walaupun bertentangan dengan sesepuh, tapi ketika imam bilang jangan dulu sebentar, jangan qomat dulu. Maka ya udah jangan qomat dulu.
sampai imam siap untuk menjadi imam, untuk mengimami. Ya. Yang amat disayangkan imamnya masih sholat. Ya, sholat sunnah, qabliyah atau apa. Timer bunyi. Terus marbot nyelonong gitu aja, qomat padahal imam masih sholat. Akhirnya jemaah diri nungguin imam yang lagi sholat. Ini enggak etis, melangkahi atau mendahului imam. Yang justru yang kata Nabi SAW, jangan kalian berdiri sebelum kalian melihatku. Itu kalau imam belum ngapain, jangan diri dulu. Gitu. Jangan berdiri dulu. Ya. Taib, itu tentang masalah tadi tentang masalah imam. Dan dikembalikan kepada tadi perkataan Syekh Utsaimin rahimahullah tentang masalah tepuk tangan. Ya, kalau misalnya laki-laki, jemaah laki-laki mengingatkan imam karena salah dalam salah satu rukun salatnya salah, maka bacalah subhanallah, jangan tepuk tangan. Mungkin kecuali kalau jemaahnya pada bisu semua, baru mungkin bisa darurat tepuk tangan. Tapi jika dia tepuk tangan dalam konteks yang salah, maka ini menyelisihi perintah Rasulullah SAW. Kemudian kata Syekh Utsaimin, ada lagi tepuk tangan untuk membangkitkan semangat dan menampakkan kepuasan yang biasanya terjadi di sekolah-sekolah atau di tempat para ulama. Ya, untuk membangkitkan semangat, ayo gitu. Dan menampakkan kepuasan habis gol ya atau apa gitu. Tepuk tangan. Hal ini dipandang makruh oleh sebagian ulama karena asalnya diambil dari kaum non-muslim dan ini tidak selayaknya dilakukan kata sebagian ulama. Tapi kata Syekh Utsaimin, akan tetapi seseorang tidak boleh mengatakan ini makruh atau haram. Karena makruh atau haram adalah hukum syariat yang memerlukan dalil. Di sini beliau agak hati-hati untuk tidak langsung melabeli tepuk tangan karena kepuasan atau karena semangat. Tidak langsung beliau labeli sebagai makruh apalagi haram karena membutuhkan dalil khusus. Tapi gini gitu, kemudian kata beliau, inilah hukum-hukum mengenai tepuk tangan. Sedangkan Syekh penyusun buku ini yaitu kitab yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah seakan menunjuk masalah ini bila ini dijadikan sebagai bentuk ibadah tidak diragukan lagi itu termasuk perbuatan jahiliyah. Nah, jadi rincian tadi tepuk tangan, kalau tepuk tangan dianggap sebagai bagian ibadah maka ini bid'ah dan haram. Kalau tepuk tangan ini hanya sebatas main-main maka ini makruh karena perbuatan yang kurang berkaitan, kurang menyokong kewibawaan atau mengurangi kewibawaan. Kalau misalnya ini untuk membangkitkan semangat atau menampakkan kepuasan, biasa di sekolah-sekolah, biasa di stadion, di lapangan atau hal lain di perlombaan dan seterusnya, atau membuat semangat peserta lomba, ayo, maka beberapa ulama, sebagian ulama mengatakan ini makruh, bahkan ada yang bilang haram. Tapi Syekh Utsaimin berhati-hati untuk beliau tidak mau sampai mengatakan makruh apalagi haram karena mungkin beliau tidak menemukan dalil khusus atau dalil yang lebih umum untuk memakruhkan ini. Mungkin dalilnya bisa jadi yaitu apa? Bahwasanya tepuk tangan seperti ini diadopsi atau diambil dari orang-orang non-muslim atau Nasrani terutama. Ya, orang non-muslim mana. Maka apakah hukum tepuk tangan untuk menyemangati peserta lomba atau ketika di perlombaan seseorang berhasil mencetak gol, tepuk tangan, apakah ini hukum yang makruh, haram atau mubah? Maka wallahu alam sebenarnya asalnya itu mubah. Asalnya mubah. Cuma yang afdol adalah meninggalkannya. Yang afdol adalah meninggalkannya. Karena apa? Karena bagaimanapun memang betul ini aslinya bukan tabiat asli muslim untuk tepuk tangan ketika mau nyemangat, enggak. Tapi ya, tidak sampai haram, tapi sebaiknya tinggalkan kalau bisa. Kalau enggak, ya kita enggak menjadikan seolah-olah ini adalah sesuatu yang haram. Kita boleh katakan jangan tepuk tangan, boleh. Tapi kalau kita sampai mengatakan ini makruh apalagi haram, maka kata Syekh Utsaimin ini membutuhkan dalil karena penyebutan ini makruh atau haram itu adalah hukum syar'i dan butuh dalil. Wallahu a'lam. Begitu ya. Ya seperti itu. Jadi kalau mentasjir, memotivasi atau lagi senang karena berhasil sesuatu kemudian tepuk tangan, hore gitu. Hukum aslinya boleh.
hanya lebih afdol tinggalkan dan jangan didik anak-anak kita untuk seperti itu, karena itu biasanya menggantikan lafal-lafal yang lebih afdol seperti alhamdulillah dan semisalnya. Ya, maka lebih baik pilih lafal-lafal yang mungkin ada nafas syariat di situ dan syukur pada Allah Azza wa Jalla dibandingkan hal seperti ini. Ya sama sebenarnya kayak tepuk tangan, sama sebenarnya kayak misalnya memotivasi orang dengan ayo, ayo, ayo. Itu sebenarnya sama, sesuatu yang biasa. Maksudnya bukan enggak ada kaitan. Orang tuh melakukan itu enggak ada sama sekali pikiran bahwa ini menyerupai orang ke Nasrani atau kafir, enggak ada. Nah, karena itu suatu hal yang biasa, sederhana gitu aja. Ya begitu. Wallahu a'lam. Ya. Kemudian dikatakan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa kadzalika buruzul muhrimi wa ghairihi lisyams. Begitu juga dengan orang yang sedang berihram atau orang yang bukan berihram, orang biasa yang memaparkan diri di tempat terbuka di bawah sengatan matahari hatta la yastadhilla bidhil, tidak mau berteduh dengan sesuatu, au taraka tawaf bi thiyabil mutaqaddimah, atau ia tidak mau tawaf dengan baju lama. Jadi gini kasus. Orang yang ihram sengaja memaparkan diri di tempat terbuka di bawah sengatan matahari dan enggak mau berteduh. Ngapain enggak mau berteduh sama sekali? Sengaja dia pengen menyiksa dirinya, memaparkan dirinya di sengatan matahari, sengaja kan itu. Dan dia menyiksa dirinya, memaksakan dirinya dan enggak pernah mau berteduh. Sehingga diri tersisa, tubuhnya tersiksa, kulitnya terbakar dengan itu. Baik itu orang yang berihram atau itu orang lain yang melakukan itu dan dalam rangka beribadah kepada Allah. Dalam rangka beribadah kepada Allah. Beribadah kepada Allah dengan sesuatu yang menyakitkan dirinya. Ya, menyakitkan diri dengan sengaja. Maka yang seperti ini malah kenanya dosa. Ini malah kenanya dosa. Ya. Dan ini diingkari oleh Nabi SAW. Nabi SAW pernah mendengar kabar seseorang yang berdiri terus di terik matahari dan gak mau duduk, gak mau kemana-mana. Seseorang yang puasa dan gak mau setiap hari puasa dan gak mau ada hari yang tidak puasanya. Seseorang yang menyatakan diri saya tidak akan menikah. Maka Nabi SAW, siapa yang kayak gitu? Ya, saya tidur biasa, saya puasa berbuka, kadang puasa kadang enggak. Saya menikah. Man raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku maka bukan termasuk golonganku. Ya, ini ancaman dari Rasulullah SAW. Nah, maka ada kaedah di sini jemaah sekalian. Ada suatu kebid'ahan pada sebagian orang dengan cara mengambil sesuatu yang menyiksa dirinya, padahal Allah Ta'ala berikan padanya kemudahan, baik kemudahan dari segi syariat atau kemudahan dari segi keadaan. Jadi ada kebid'ahan yang model begini, yaitu seseorang beribadah dengan menyiksa dirinya, padahal sudah Allah berikan kemudahan, baik kemudahan dari segi syariatnya atau kemudahan dari segi keadaannya. Ya gitu. Anak kasih contoh. Orang yang puasa every day, setiap hari puasa, lebih dari puasa Daud, dan ini akan menyiksa dirinya. Padahal syariat memudahkan. Ya, puasa terbaik kata Nabi SAW, tidak ada puasa yang lebih baik dari puasa Daud alaihissalam. Zigzag, sehari puasa, sehari enggak, sehari puasa, sehari enggak. Ya, taib itu udah paling beratnya tuh udah. Maka kalau ada orang milih lebih dari itu, maka terjerumus dia pada kebid'ahan. Ya, kecuali mungkin 1 full bulan Ramadan. Kalau itu emang syariat. Tapi kalau dia 1 tahun full puasa tanpa, mungkin enggak puasa pas hari raya Id saja. Ya, maka ini kebid'ahan. Karena dia menyiksa dirinya padahal sudah ada kemudahan dalam syariat. Begitu juga, syariat memudahkan, dia menyiksa dirinya. Maka ini juga suatu kesalahan, kebid'ahan dan dicela.
ketika Nabi SAW dan para sahabatnya safar, ya kemudian di bulan Ramadan, dan kemudian Nabi SAW tidak berpuasa ketika itu karena safar dan keadaan sulit. Nah, ada satu orang sahabat, kalau dia rekan kaum muslimin, yang sedang geletakan dan sangat nelangsa gitu, kesian, sampai dikipas-kipasin, dinaungin sama sahabat lain yang dikipasin. Kenapa orang itu, kata Nabi SAW, ya Rasulullah innahu sha'im, dia sedang puasa. Nah, maka kata Nabi SAW, siapa yang berpuasa saat ini maka dia telah durhaka, maka dia telah menyelisih atau dia telah bermaksiat kepada Abul Qasim. Lihat, Nabi SAW mencela orang ini padahal di bulan Ramadan lagi puasa di saat safar. Allah Subhanahu wa taala memberikan keringanan syariat jangan untuk tidak berpuasa, tapi dia milih menyiksa diri dengan berpuasa dan menyulitkan orang lain. Maka ini malah justru tidak boleh. Maka Rasulullah ingkari hal ini. Seandainya ini bukan haram, maka Rasulullah tidak akan ingkari. Gitu. Jadi kaidahnya, jika ada suatu ibadah yang dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, namun justru orang ini lebih memilih jalan penyiksaan terhadap diri, maka itu menjadi bid'ah atau haram. Maka itu menjadi bid'ah atau haram. Kalau udah dimudahkan syariat atau dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla selain dari syariat, yaitu dari segi keadaan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, tapi dia memilih jalan untuk menyiksa diri, maka ini merupakan perbuatan bid'ah atau perbuatan haram karena penyiksaan terhadap dirinya. Ya, padahal sudah Allah mudahkan keadaan dengan opsi dia bisa memilih keadaan yang baik dan enak buat dirinya. Dikasih contoh. Kalau misalnya nih, ana ada kajian ini Cikunir sekarang di Masjid Baitur Rahman. Kemudian ana memilih jalan ke sini, yaitu apa? Pakai jalan kaki. Jalan kaki dari Jatisari. Dari perumahan wahana Jatisari, jalan kaki Pak ke sini Pak. Lewat Kampung Sawah, Kodau, kemudian sampai kemari. Itu kira-kira Pak, pasti beraan juga, nggak tahu, malas juga buka Google Map. Ya berapalah gitu, 1,5 jam atau 2 jam lah kita. Ya itu, ya. Kemudian sampai sini, kemudian balik ke rumah masih 1,5 atau 2 jam nanti jalan kaki. Ya kameramen ada nawarin, ayo Ustaz bonceng, nggak mau. Ya, ada jemaah beneran pakai mobil, nggak mau. Ustaz dipesan Gojek, Ustaz, nggak mau, mau jalan, taib jalan. Taib. Kemudian besok pagi insya Allah ana ada kajian di Cibinong. Jatisari ke Cibinong berapa Pak? Ya, naik motor aja jauh itu Pak. Padahal subuh menembus banyak kegelapan gitu. Ana nggak tahu berapa puluh kilometer. Nah al-muhim, kalau jalan subuh berarti kan kalau misalnya subuh jam 4 lewat 40 atau berapa gitu, Anda harus mempersiapkan 3 jam sebelumnya Pak. Jam 1 Pak. Jam 1-an Anda harus jalan kaki dari Jatisari. Jalan kaki sendiri, ngelewatin tempat-tempat sepi dan seterusnya. Ya terus kameramen lewat. Set, kok jalan set? Zuhud katanya. Nah itu padahal Anda sampai rumah dari Cikurin ini mungkin jam 10:30 atau jam berapa. Kemudian jam 1 jalan lagi ke Cibinong. Kajian terus. Pulang dari Cibinong, jalan kaki lagi. Sampai rumah mungkin bisa jam 10 atau jam 11. Tepar kemudian akhirnya sakit. Dosa enggak anak kira-kira? Dosa. Terus anak berdosa, enggak dosa lah. Tuh orang-orang dulu sampai sahabat Nabi atau tabi'in ada yang jalan sampai ratusan kilometer atau naik onta ratusan kilometer demi satu hadis. Kira-kira gimana Pak? Alasannya kayak gitu, kira-kira gimana? Tabi'in gak dosa tuh, malah menjadi contoh disebutkan dalam kitab-kitab biografi. Betapa dulu orang tabi'in, salafus soleh mereka sampai jalan, sampai ada yang muntah darah di perjalanan. Ada yang BAB keluarnya isinya darah, saking tersiksanya untuk mencari hadis. Kenapa kita enggak? Kayak gitu. Paham gak Pak di sini alasannya Pak? Kira-kira kalau tabi'in, salafus soleh, mereka gak dosa. Tapi kalau kita lakukan itu sekarang dosa enggak? Dosa. Loh, kenapa dosa? Kan kasusnya sama. Anak sakit, mereka juga sakit. Anak jauh, mereka jauh lebih jauh lagi. Mereka jalan kaki, anak jalan kaki juga. Perbedaannya adalah ketika Allah Ta'ala telah memudahkan antum untuk melakukan suatu ibadah dan kemudahan dan keringanan darinya,
lalu antum memilih jalur yang menyiksa diri antum, maka disinilah antum kena dosanya dan antum dianggap tidak mensyukuri kemudahan dari Allah Azza wa Jalla. Begitu. Karena keadaan sudah enak. Maka sama seperti tren yang terjadi haji, backpacking atau umroh, naik sepeda, umroh jalan kaki dari Semarang sampai Mekah. Ya salam. Ya antum, anda minum dulu lah. Mana ingat itu aja udah aus. Ini kan gara-gara pionirnya ada beberapa orang yang ketika di Tanah Haram kemudian naik sama sepedanya atau apa gitu, difoto, divideoin, banyak viral lah, goes viral. Apakah ini suatu kebaikan? Enggak. Ini bukan kebaikan. Umroh memang baik. Tapi ketika Anda melakukan pelanggaran-pelanggaran dalam menempuh jalan menuju umroh, maka Anda berdosa dengan pelanggaran itu. Dan belum tentu juga umrohnya sah. Loh, kok belum tentu? Iya, kenapa? Karena susah untuk ikhlas. Kalau kayak gitu caranya. Gimana mau ikhlas? Orang ada kardus bertulisan, saya mau umroh dengan jalan. Itu kan udah mengumumkan di jalanan. Dia mau ikhlas gimana? Orang itu kalau mau beramal besar, sembunyikan niatannya. Jangan dipublish di mana-mana. Terus semakin ada yang menginstagramkan dirinya atau memfotonya, dia malah berpose. Subhanallah, kita aja diajarin untuk jangan berpose di depan masjid, di depan Ka'bah, lagi tawaf, jangan berpose. Udah, ikhlasin aja. Ini belum nyampe, bro, belum nyampe, masih ribuan kilometer. Itu udah start, itu udah bismillah. Umroh, backpacking, melewati antar negara, crossing continents, antar negara, antar benua. Enggak sama-sama benua sih, masih Asia sebenarnya, bukan crossing. Tetap Asia juga. Tapi coba kemudian lewat mana dia? Ya, coba lewat mana? Dia akan menjadi apa? Imigran ilegal nanti lah. Lewat ini, lewat itu, lewat apa? Harus nyelinap sini, nyelinap situ dengan alasan pengen umroh ke negara ini, ke negara itu. Ya. Belum visanya ada nggak? Diurus nggak? Dan banyak hal yang kemudian menyulitkan dirinya, menyulitkan orang lain, kesehatannya bagaimana. Wong yang umroh pakai pesawat Saudi aja, ada yang mabuk, ada yang kesulitan. Lah ini jalan kaki berapa lama? Terus apa tujuannya? Maka justru keadaan kalau misalnya udah dipermudah oleh Allah, terus ini memaksakan diri dengan alasan, kalau saya nggak kayak gini, kapan saya umroh? Kapan-kapan kalau Allah mudahkan antum. Kalau belum Allah mudahkan, jangan paksakan. Maka ini akan menyiksa antum. Tapi kan sejarahnya dulu, orang-orang yang haji dari Indonesia, mereka pakai kapal laut. Dan kemudian sebagian dari mereka mati di perjalanan. Ya akhi, dulu itu belum Allah mudahkan. Maka mereka mati, wafat dalam keadaan niatan pengen umroh, pengen haji. Maka Allah catat niat mereka dan amal mereka. Tapi sekarang ketika Allah mudahkan, maka jalan siksaan seperti ini antum pilih, itu justru menjadi jalan yang haram. Belum lagi ada yang lebih buruk daripada itu, yaitu syirik kecil yang bisa menjangkiti di tiap harinya antum. Ketika ada kardus tulisannya mau umroh lah, mau apa dan seterusnya. Ya subhanallah. Begitu jemaah sekalian. Jadi kaidahnya, ibadah, jika Allah subhanahu wa ta'ala sudah mudahkan secara syariat, atau secara keadaan, namun malah antum memilih jalan menyiksa diri, maka antum bersalah, berdosa, bahkan bisa jadi melakukan suatu kebidahan di sini, di jalan penyiksaan tersebut. Ingat, jalannya menyiksa diri, bukan sebatas sulit saja, tapi menyiksa diri. Kalau sulit kan namanya ibadah, kadang-kadang emang sulit. Ya, bukan emang ada yang sulit. Ya, misalnya antum lebih memilih umrah di bulan Ramadan dibandingkan umrah di bulan selain Ramadan misalnya. Loh kenapa? Karena kata Nabi SAW, umrah di bulan Ramadan seperti haji bersamaku, pahalanya kan gitu. Nah ini kan ada spesialnya. Antum lebih memilih yang sulit. Karena apa? Umrah di bulan Ramadan emang lebih crowded, ya enggak? Sehingga makanya di Masjidil Haram lebih crowded, lebih banyak orang, dan itu berdesakan, kadang sulit mendapatkan tempat. Lebih sulit memang, tapi kesulitan seperti ini kesulitan yang masih dianggap ibadah dalam syariat. Dianggap ibadah dalam syariat.
ya nggak masalah. Sekarang gini aja, antum lebih memilih sholat malam ba'da isya sebelum tidur atau sholat malam sebelum subuh atau sepertiga malam? Umumnya kita menganggap insya Allah lebih afdal sepertiga malam terakhir. Loh, kok milih yang lebih sulit? Padahal kan habis isya nanti kan lebih gampang, masih melek, masih fresh, masih segar, sholatlah 3 rakaat. Dan kata Nabi juga, jadikan sholat witir itu sebagai sholat terakhirmu sebelum tidur. Kenapa nggak milih itu yang lebih mudah? Kok milih yang lebih sulit? Harus bangun jam beker atau alarm, kemudian mata masih gimana, masih ngantuk, gitu kan? Kan lebih sulit itu. Tapi dikatakan oleh para ulama di sini bahwasanya untuk ini opsi keduanya itu sama-sama baik. Beda dengan opsi penyiksaan tadi. Beda dengan opsi penyiksaan tadi yang memudaratkan tubuh, memudaratkan jiwa, memudaratkan psikologis, maka ini jadinya haram. Tapi kalau antara opsi A dan opsi B sama-sama ada challenge dan tantangannya dan satu lebih berat dan antum pilih lebih berat karena menganggap itu lebih banyak pahalanya, tafadhal. Antum menganggap ini lebih berat karena lebih banyak pahalanya, maka tafadhal. Ya begitu. Ya, karena dua-duanya mu'tabar, dua-duanya teranggap dalam Islam. Seperti itu ya. Ini penting karena kadang-kadang sebagian dari orang-orang yang ekstremis mereka beribadah keterlaluan dan memilih jalur yang menyiksa tubuhnya, yang menyiksa jiwanya. Maka ini haram. Dan ini banyak juga dilakukan oleh orang-orang yang ingin mendapatkan kesaktian. Atau orang-orang yang ingin mendapatkan pengobatan dari dukun dan seterusnya. Itu kadang-kadang menempuh jalur yang menyiksa diri. Seperti susuk. Atau berendam di air kembang 7 rupa. Atau mencari kebo harus hitam mutlak gitu. Dan gak boleh ada putih-putihnya sedikit pun. Maka ini penyiksaan. Ya, maka seperti ini haram sebab ya mungkin berukun memang haram, tapi ini ditambah keharamannya dengan mempersulit dan menyiksa diri. Begitu. Kemudian dikatakan autarakat tawaf bithiyabil mutaqaddimah. Ya. Orang yang tidak mau tawaf dengan baju lama. Nah, ini kaitannya dengan bagaimana dulu di zaman salaf ya. Syekh Utsaimin berkata, di sini ada orang nggak mau tawaf pakai pakaian yang lama, maunya pakaian baru. Tapi pahami baik-baik. Mindset di zaman jahiliyah adalah orang-orang jahiliyah ketika itu tidak mau tawaf kecuali harus dengan mengenakan pakaian baru. Dan bahkan sebagian dari mereka ada yang tawaf dengan tidak mengenakan pakaian sama sekali. Kecuali kalau mereka mendapatkan pakaian dari penduduk asli tanah haram. Artinya ini anggapan pengharusan sesuatu yang tidak harus. Mereka membuat dan mengadakan itu. Artinya gini. Mereka pengen pokoknya pakaian untuk ihram harus dari produk sini. Ya, pakaian yang baru pernah mereka sentuh. Mereka nggak mau pakai pakaian apapun yang mereka punya. Harus pakaian dari penduduk sini. Dan baru mereka sentuh di tanah Makkah ini. Kalau misalnya nggak punya pakaian baru, nggak dapat pakaian baru, mendingan telanjang, gitu, ya, dengan telanjang. Makanya di zaman itu orang-orang jahiliyah, tidak sedikit dari mereka itu berihram, mereka tawaf dengan di sekeliling Ka'bah, tawaf dengan keadaan telanjang. Seorang wanita jahiliyah yang tawaf itu akan membuat kalimat mengatakan pada hari ini tampak sebagian atau tampak semuanya. Itu sebagian, semuanya. Ya. Adapun yang tampak darinya aku tidak menghalalkannya. Ya gitu. Kata, yaitu kalau ada auratku yang tampak ketika aku tawaf, yaitu ketika tawaf, karena dia nggak dapat pakaian baru atau pakaian penduduk asli Mekah. Maka apa yang tampak saya anggap ini tetap haram untuk siapapun melihatnya atau siapapun menyentuhnya. Maka wanita ini pun tawaf tanpa mengenakan busana apapun dengan menutupkan tangannya pada kelemaluannya dan mengucapkan kalimat tadi. Lihat bagaimana orang-orang ini ya. Mereka membuat syariat sendiri ya. Kita lanjut setelah
Azan insyaallah taala. Ya, jadi mereka atau berapa, baik laki-laki atau pria atau wanita, ketika tawaf, sebagian dari mereka saking punya pendapat dan prinsip tidak mau tawaf dengan mereka tidak mau berpakaian kecuali harus pakaian tawaf dari penduduk asli Mekah atau pakaian baru. Tidak mau pakai pakaian yang mereka bawa dari luar Mekah. Akhirnya sebagian dari mereka yang tidak mendapatkan pakaian baru atau pakaian penduduk asli situ, maka mereka pun tawaf dalam keadaan telanjang. Nauzubillah min dzalik. Nah, kemudian dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, "Au taraka kulli ma 'amila fi ghairil haram." Atau di sini katakan ia meninggalkan segala amalan selain di area tanah haram atau hal-hal lainnya yang merupakan perkara jahiliyah yang mereka jadikan sebagai ibadah. Wa in kana qad jaa nahyun khas fi 'ammati hadhihi al-umur bi khilaf as-sa'i baina as-Safa wal Marwah. Meskipun ada larangan khusus mengenai perkara-perkara ini secara umum, kecuali sa'i antara Safa dan Marwah yang termasuk salah satu syiar Allah. Meskipun kaum jahiliyah dahulu mereka melakukan hal itu secara umum, Safa Marwah juga mereka lakukan, sa'i di sana. Namun telah kami sebutkan sebelumnya apa yang diriwayatkan Bukhari dalam sahihnya dari Umar Al-Khattab bahwa beliau menulis surat kepada kaum muslimin yang tinggal di negeri Persia, janganlah kalian berpakaian dengan pakaian ala musyrikin. Janganlah kalian berpakaian dengan pakaian ala musyrikin. Baik. Masalah sa'i di Safa Marwah ini di zaman ketika itu yaitu zaman jahiliyah, orang-orang jahiliyah mereka juga selain tawaf di sekitar Ka'bah, mereka juga sa'i antara Safa dan Marwah. Namun perbedaannya, dahulu kala di Bukit Safa dan Marwah di zaman jahiliyah itu ada dua berhala yang dipasang di satu dan satu. Ya, dua berhala yang dipasang di satu dan satunya lagi, yaitu di Safa satu, di Marwah satu. Nama berhala salah satunya Isaf, dan satunya lagi namanya Na'ilah. Jadi dua berhala namanya Isaf dan Na'ilah yang dipasang di satu di Safa, satu di Marwah ketika di zaman jahiliyah. Taib. Yang kemudian menjadi pertanyaan bagi sebagian dari kaum muslimin sekarang, maksudnya setelah syariat ini berlangsung ya, sebagian kaum muslimin itu ketika tahu bahwasanya dahulu di Safa Marwah itu ada patung atau berhala-berhala, dua berhala. Maka sebagian kaum muslimin mungkin bertanya, lah Allah Ta'ala mengatakan Inna Safa wal Marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa, Bukit Safa dan Bukit Marwah itu termasuk syiar-syiar Allah. Ya, syiar itu berapa? Berarti apa? Syiar itu adalah sesuatu yang ditampakkan sebagai bagian yang zahir dari agama ini. Maka menjadi big question, menjadi pertanyaan tanda tanya besar. Bagaimana mungkin ya syiar Islam itu dulunya adalah tempat ditaruhnya berhala, gitu loh. Ya, bagaimana kok bisa gitu? Itu pertanyaan. Maka dijawabnya begini. Dengan mudah sebenarnya, bukankah Ka'bah yang lebih tinggi lagi syiarnya dibandingkan Safa Marwah? Itu dulunya justru secara kolektif adalah dikelilingi berhala? Iya. Itu satu. Ada yang lebih buruk lagi daripada itu tadinya kondisinya. Safa Marwah cuma dua berhala. Lah Ka'bah itu banyak berhala di situ taruh. Dan masing-masing orang pemilik berhala nyembah berhala masing-masing. Na'udzubillah min dzalik. Itu di Ka'bahnya loh. Maka ada yang lebih buruk daripada itu. Dan itu sekarang fine-fine aja dijadikan syiar. Terus kedua, syiar jahiliyah itu pada masanya. Sementara semua itu setelah diberantas dan dihapus menjadi kemudian yang tersisa hanyalah syiarnya Allah, syiarnya Islam. Gitu. Makanya mulai itu dijadikan syiar ketika setelah Fathu Mekah. Ya, setelah Fathu Mekah. Maka sebelum Fathu Mekah memang itu tempat ibadah, tapi terpaksa
belum bisa untuk mengenyahkan berhala-berhala yang ada di situ karena pemilik otoritas saat itu mereka adalah orang-orang musyrikin. Jadi melihat maslahat dan madaratnya juga. Karena kalau misalnya memaksakan diri kaum muslimin untuk memberantas berhala-berhala itu, ya jangankan memberantas berhala-berhala itu. Hidup aja udah terancam, masa mau lebih terancam lagi, gitu kan? Penyebab hijrahnya Rasulullah ke Madinah kan karena keselamatannya terancam. Maka nggak mungkin ketika itu untuk memberantas apa? Berhala-berhala yang ada di Ka'bah dan juga di Safa dan Marwah. Ya seperti itu jemaah sekalian. Ya maka Safa dan Marwah kata Allah Azza wa Jalla min sya'airillah, termasuk di antara syiar-syiar agama Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi tadi kata Umar bin Khattab kepada orang-orang muslim yang tinggal di negara Persia, janganlah kalian berpakaian dengan pakaian ala musyrik. Ini adalah larangan bagi kaum muslimin atas setiap hal yang merupakan perkara orang jahiliyah. Baik jemaah, sampai sini ada pertanyaan enggak jemaah kira-kira? Ya, silakan Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, perhutangan, tepuk tangan ya. Bismillah. Ya. Doa maksudnya? Ya. Ya, jazakallah khair. Jadi kalau di seminar atau di public place atau di suatu tempat yang di situ crowded, banyak orang, banyak attendance-nya banyak, audiensnya banyak, kemudian kita telah sukses dalam melakukan sesuatu dan mereka berusaha mengapresiasi atau merayakan dan semisalnya dengan tepuk tangan. Pertama, kita tidak bisa mengatur orang untuk tidak tepuk tangan, kan gitu. Kedua yang Bapak tanya itu bagaimana caranya supaya kita tidak ujub dengan itu semua. Maka kita lihat ini prestasi yang dilakukan atau hal yang dilakukan sebelumnya duniawi atau kaitannya dengan ukhrawi. Kalau tentang ukhrawi, misalnya kita telah mempresentasikan Islam, kemudian ditepuk tangan, maka kita punya hak untuk melarang. Kenapa begitu? Karena ini ibadah. Saya sedang ibadah. Antum nggak usah tepuk tangan. Nggak ada itu tepuk tangan sebagai respon terhadap ibadah saya. Gitu. Maka punya hak untuk itu dan layak memberanikan diri untuk itu. Maaf, ini saya lagi sedang beribadah. Tolong jangan tepuk tangan. Lomba tahfidz Quran misalnya dan seterusnya. Selesai terus tepuk tangan. Enggak afwan. Tapi kalau itu suatu prestasi yang sifatnya duniawi, maka ya udah biarkan aja. Karena mereka melakukan itu murni karena ini masalah dunia. Gitu. Jadi kita nggak bisa juga untuk melarang karena tidak ada kaitannya dengan syariat kalau untuk hal seperti ini. Ya makanya ketika antum di lingkungan lomba 17 Agustusan, terus ada yang berhasil tepuk tangan, antum jangan tepuk tangan, nggak bakal bisa yakin, nggak bakal bisa. Karena apa ini bukan nggak ada kaitannya dengan agama dan orang-orang itu malah justru semakin suudzon kepada kita, terlalu eksklusif sampai hal-hal seperti ini dipaksakan untuk ditentang begitu. Ya seperti itu. Hujan apa Pak? Hujan Pak. Ya, Allah subhanahu. Tapi bagi kita coba sampai sini insyaallah. Barakallahu fikum jami'an wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.